Ciu, pel, pipiu. Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel Omai. Kita di sini sebelum kita mempelajari apa itu folklore, kalian pasti, salah satu dari kalian deh, pasti ada yang bertanya-tanya, folklore itu apa sih gitu kan. Kalian kalau pergi ke Google Translate khususnya ya, folklore itu merupakan cerita rakyat. Memang salah satu dari folklore itu merupakan cerita rakyat. Namun sebenarnya folklore itu apa ya? Nah, oke, di sini akan dijelaskan. Kita kenalan dulu dengan folklore. Folklore itu apa sih gitu. Folklore ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Dimana bahasa Inggris itu, di dalam bahasa Inggris ejaannya kayak FOLK, LORE. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ejaannya diubah menjadi FOLK, LOR gitu, tanpa adanya E di akhiran kalimat, di akhiran kata. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai suku kata yang ada di dalam folklore. Maksudnya folk dan lore yang ada di folklore ini. Folk sendiri merupakan sekumpulan, diartikan atau merujuk pada sekumpulan orang yang memiliki ciri fisik, sosial maupun budaya yang sama. Sedangkan lore, LORE ini yang dalam bahasa Inggris LORE merupakan sesuatu yang diwariskan secara. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang folklore, perlu diketahui bahwa video ini dirujuk dari buku. Pembahasan tentang folklore pada video ini dirujuk dari buku karya James Dananjaya dalam bukunya yang berjudul Folklore Indonesia. Nah, James ini membagi jenis-jenis folklore menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah folklore lisan, yang kedua adalah folklore setengah lisan atau sebagian lisan, dan yang ketiga adalah folklore non lisan. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu nih, apa sih ketiga folklore yang telah disebutkan tadi. Folklore yang pertama adalah folklore lisan, di mana folklore lisan ini merupakan folklore yang cara penyebarannya murni dari mulut ke mulut. Jadi kayak ada satu orang gitu ya, satu orang menyebarkan folklore ini ke orang-orang yang lainnya gitu. Nah, yang contoh-contoh dari folklore lisan ini antara lain ada ungkapan rakyat, teka-teki rakyat, nyanyian rakyat, dan puisi rakyat. Juga yang akan aku bahas di video ini yaitu cerita rakyat gitu. Jadi sebenarnya kalau folklore diartikan dalam bahasa Inggris itu kan cerita rakyat ya. Nah, itu benar. Karena salah satu dari folklore atau pengklasifikasian dari folklore itu salah satunya ada cerita rakyat gitu. Nah, yang kedua itu adalah folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan itu adalah perpaduan antara folklore lisan dengan folklore non lisan. Dimana folklore ini tuh contohnya ya, itu adalah kayak tradisi-tradisi gitu loh, tradisi petik laut gitu kan, ada sebagian yang berhubungan dengan lisan dan ada yang sangkut pautkan dengan non lisan gitu. Selanjutnya adalah folklore non lisan. Folklore ini tuh memang masih termasuk ke dalam folklore yang disebarkan melalui lisan. Namun objeknya itu bukan lagi mengenai sesuatu yang memang disampaikan dengan lisan gitu. Contoh folklore non lisan ini adalah kayak rumah adat dari suatu suku, lalu ada makanan dari suatu daerah, itu kan non lisan tuh, tidak ada unsur lisannya, meskipun itu ada sebagian kecil yang disebutkan oleh unsur lisan dari mulut ke mulut gitu. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai folklore lisan nih, yaitu adalah folklore yang sangat disukai oleh anak-anak di berbagai daerah Indonesia, yaitu cerita rakyat, khususnya mite. Apa sih itu mite?
Mite ini berbeda dengan cerita-cerita rakyat yang lain, di mana mite ini bukan sekedar cerita jika tersebar di suatu daerah. Pada suatu daerah yang meyakini, mite ini biasanya ya dipercaya bahwa cerita ini benar-benar terjadi, gitu. Biasanya cerita ini tuh mengisahkan tentang kehidupan para dewa-dewi, penciptaan alam semesta, penciptaan manusia gitu-gitu. Bahkan percintaan para dewa-dewi juga dikisahkan dalam mite. Petualangan para dewa-dewi hingga masa perang dari dewa dan dewi yang ada dalam suatu cerita ini yang dikisahkan dalam mite gitu. Pada video singkat kali ini aku akan memberi kalian pemaparan tentang mite, yaitu mite Sendang Penatah yang tersebar di kalangan masyarakat Madiun. Pasti dari kita itu kayak kurang update mengenai cerita-cerita rakyat gitu ya. Nah, maka dari itu aku bahkan juga waktu aku mengerjakan tugas ini, aku sebenarnya juga nggak tahu mau buat cerita rakyat apa, khususnya dari rakyat Jawa Timur gitu kan. Nah, dari itu aku pergi nih ke perpustakaan hingga aku melihat buku karya Yohana Dianika. Buku itu tuh membahas mengenai kumpulan cerita rakyat yang terlupakan gitu. Kayak aku mendapat pencerahan bahwa sayang banget gak sih bumi sekaya ini, Indonesia yang sekaya ini, kita tidak mengeksplornya dengan baik. Untungnya si penulis ini membuat kumpulan cerpen yang dibentuk dalam satu buku yang di dalamnya itu mengisahkan folklore atau mitos-mitos yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi seluruh masyarakat Indonesia khususnya ya bisa mengetahui cerita rakyat yang memang tersebar gitu di seluruh Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang seru ini, kita perlu tahu nggak sih Sendang Penatah itu apa? Sendang Penatah itu merupakan sendang. Sendang itu kan kayak kolam yang ada di pegunungan, dan itu tuh sumber airnya itu berasal dari sumber mata air gitu. Nah, Sendang Penatah ini konon katanya itu tak pernah surut airnya sejak memang dari dulu itu memang tidak pernah surut gitu airnya. Nah, itu dipercaya oleh masyarakat Madiun bahwa sendang ini tuh memang memiliki kekuatan mistis gitu, ataupun kekuatan gaib yang memang ada di dalam sendang ini. Oke, lanjut aku akan menceritakan ke kalian mengenai latar belakang timbulnya nama Sendang Penatah ini dan mengapa sendang ini tuh tak pernah surut gitu, yang diyakini oleh masyarakat Madiun. Jadi gini teman-teman, gini loh, pada suatu ketika terjadi peperangan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Mataram Hindu, ada seorang prajurit yang bernama Iro itu menyelamatkan diri. Iro ini berasal dari kerajaan Sriwijaya. Dia itu adalah seorang yang sakti mandraguna, prajurit yang sangat sakti mandraguna coy. Namun Indro siapa? Iro guys, Iro ini kalah saat melakukan pemberontakan di kerajaan Mataram Hindu. Nah, ketika dia sudah merasa kalah, prajurit yang dia pimpin itu udah kocar-kacir gitu ya. Dia mikir, oh aku ini harus melarikan diri juga nih sebelum aku mati gitu. Dia terpikir pada saat pelarian dirinya itu, dia berpikir, apa aku ganti baju aja ya? Dia kan pemberontak tuh di Mataram Hindu. Jadi dia berpikir, apa aku ganti baju aja? Ganti baju dari prajurit-prajurit Mataram Hindu yang telah mati. Jadi dia ganti kostum, menggunakan kostum prajurit Mataram Hindu. Si Iro ganti kostum itu bukan tanpa alasan teman-teman. Dia itu
berharap dia akan ditemukan oleh masyarakat setempat tanpa dia diburu kembali gitu loh. Kan dia pemberontak di sini kan. Jadi dia berpikir kalau dia berganti kostum menjadi kostum prajurit dari kerajaan Mataram Hindu, dia akan dikira itu sedang memperjuangkan tanah airnya gitu kan. Nah, pada saat penyelamatan diri itu sudah mengenakan kostum dari prajurit Mataram Hindu, dia itu tepar gitu di tengah jalan, pingsan. Nah, suatu ketika dia ditemukan oleh Mariyati. Mariyati ini adalah akamsi istilahnya ya. Akamsi itu dia itu menolong si Iro ini. Dibawanya lah ke rumah untuk diobati, diberikan pertolongan lah intinya. Sampai waktu ke waktu ternyata si Iro ini menyadari bahwa dia itu sudah mencintai si Mariyati ini pada pandangan pertama gitu kan. Nah, dilakukanlah lamaran gitu dengan si Mariyati. Di sini tuh si Mariyati ini juga nggak tahu kalau sebenarnya si Iro ini merupakan bagian dari pemberontakan yang ada di dalam kerajaan, di dalam lingkup kerajaannya gitu kan. Si Mariyati ini kan orang Mataram Hindu tuh, tapi dia nggak tahu guys. Nah, setelah itu mereka itu menikah lah ya, mereka itu saling jatuh cinta kok, ya wes menikah gitu, take a change with me gitu mas. jangan oke, take a change with me nya sudah selesai teman-teman. Jadi gini, setelah mereka menikah, mereka itu hidup bahagia gitu, hidup bahagia sampai suatu ketika di dalam kebahagiaan itu mereka itu terjadi pemberontakan lagi antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Mataram Hindu yang mengharuskan mereka untuk ngungsi. Si Iro mikir nih, ngungsi kemana ya dek? Gitu. Kalau hidup di zaman sekarang kayaknya si Iro ini bakal manggil si Mariyati ini dek ya, tapi di situ enggak, manggilnya ya Mariyati, manggilnya ya Mariyati gitu. Terus setelah itu dia terpikir bahwa pokoknya minggat aja dulu, kita pergi aja dulu dari sini, selamatin nyawa kita gitu. Akhirnya dia pergi dari desa tersebut, dia ngungsi di dalam hutan dengan gubuk sederhana banget lah, jauh dari hiruk pikuk kehidupan gitu. Awalnya kehidupan mereka itu tenang-tenang aja, sampai akhirnya si Mariyati ini hamil gitu kan. Makin lama kok ada kekeringan di desa, di tempat tinggal mereka di hutan ini gitu. Si Mariyati bingung, ini gimana nanti persalinannya gitu kan. Mereka tentunya kan saat melakukan persalinan pasti membutuhkan air yang sangat banyak kan untuk pembersihan diri dan lain sebagainya. Tapi di tempat tinggal mereka itu tengah terjadi kekeringan yang sangat dahsyat. Itu membuat Iro itu kelimpungan mencari air ke sana kemari, mencari sumber air itu tetap tidak ketemu. Sampai suatu malam dia bermimpi bertemu dengan seseorang kakek yang berbaju putih gitu, baju putih-putih. Di situ dia itu diberi petunjuk untuk pergi ke arah utara dari gubuknya hingga ia pasti akan bertemu dengan angsa yang bisa berbicara gitu. Angsa yang bisa berbicara. Mungkin dari kalian merasa tidak mungkin dan mustahil gitu ya. Nah, itulah yang ada di dalam Mite, teman-teman. Ciri khas Mite gitu. Pertama awalnya ya si Iro ini nggak yakin terhadap petunjuk dari mimpinya, ya cuma mimpi gitu kan mikirnya Iro. Tapi berhubung persalinan sang istri ini makin dekat, jadi mengharuskan Iro untuk mencoba mimpi konyol ini. Dia pergi mencari sumber mata air itu. Oh ya, di dalam mimpinya itu Iro disuruh cuma bawa batok kelapa gitu, cuma bawa batok kelapa. Bayangin aja. Jadi dia pergi dengan dengan alat cuma membawa batok kelapa.
Nah dia tuh berjalan tuh dia, kok lama makin lama. Ini sebenarnya ada nggak sih sumber mata air gitu kan, menurut celutukan dari Iro. Sampai dia tidak menyerah tuh, dia tetap berjalan ke arah utara. Sampai akhirnya dia bertemu dengan angsa. Angsa itu bisa berbicara, teman-teman. Iro kaget akan hal itu. Dia tidak menyangka bahwa benar-benar ada di dunia ini, bahwa ada angsa, seekor angsa nih yang bisa berbicara. Nah, angsa itulah yang mengantarkan Iro untuk sampai kepada sumber mata air. Tapi sumber mata airnya itu tidak langsung muncul. Jadi Iro disuruh untuk menggalinya. Tapi di sisi lain, Iro kemarin cuma disuruh membawa tempurung kelapa kan, atau batok kelapa. Nah dari situ si angsa ini bilang ke Iro, gunakanlah batok kelapamu untuk menggalinya. Kan mustahil, konyol banget menurut Iro gitu. Tapi karena tak ada jalan lain, Iro itu menggalinya menggunakan tempurung kelapa. Dan ajaibnya, tak sampai setengah hari sumber mata air itu muncul, teman-teman. Iro bahagia banget mendengarnya, melihatnya, mendengar percikan dari air yang selama ini ia nantikan. Setelah mendapatkan sumber mata air itu ya, si persalinan Mariyati itu berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya Iro membuat pipa saluran pipa gitu untuk dihubungkan ke dalam gubuk mereka. Jadi mereka gak perlu bersusah payah tuh untuk mencari air jauh-jauh dari gubuk mereka gitu kan. Mereka hidup bahagia nih, udah bahagia banget sampai anaknya tuh balita gitu kan. Tapi suatu ketika ternyata airnya itu kurang gitu, kayak hampir habis airnya. Kelimpungan lagi sepasang suami istri ini, kemana mereka harus mencari air gitu kan. Mereka bingung. Terus tiba waktu malam lagi, mereka bermimpi. Kali ini bukan mereka yang bermimpi, bukan mereka, melainkan si Mariyati. Kalau yang tadi kan Iro yang bermimpi, kali ini Mariyati yang bermimpi gitu. Jadi Mariyati bermimpi sama dengan Iro. Dia bermimpi bertemu dengan si kakek ini si kakek yang memberinya petunjuk untuk berjalan ke arah utara gitu. Sama kan mimpinya, dan juga harus cuma membawa alat berupa tempurung kelapa gitu. Jadi keesokan harinya, tanpa babi ibu ya, si Mariyati ini meminta izin kepada suaminya bahwa ia mau mencari sumber mata air gitu. Diberilah izin oleh si Iro. Mereka berdua berangkat bersama. Namun di dalam mimpi itu juga ada pesan yang satu pesan yang nggak boleh diingkari nih, bahwa nanti pada saat sudah sampai di sana, saat penggalian, si Mariyati tidak boleh dibantu oleh siapapun. Dia harus menggalinya sendiri agar mata air tersebut muncul gitu. Jadi dia itu alurnya itu sama ya, dia bertemu dengan angsa, lalu diberi petunjuk jalan oleh si angsa ini, lalu sampai di sumber mata air. Kagetlah si Iro ini, ternyata sumber mata airnya itu berdampingan dengan milik si Iro yang telah ditatah oleh si Iro ini. Ditatah itu digali menggunakan tempurung kelapa gitu. Setelah itu Mariyati mulai menggali nih dengan tenaga yang ekstra gitu kan. Tapi tak butuh waktu lama juga, akhirnya mata air ini muncul. Mereka bahagia banget gitu. Mereka berharap bahwa suatu ketika atau suatu saat nanti sumber mata air ini akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang hidup di sekitar mata air ini gitu. Dan harapan mereka itu terwujud. Hingga saat ini mata air tersebut tidak pernah surut, teman-teman. Masyarakat Madiun ini percaya ya bahwa tidak akan ada yang bisa menguras
sumber mata air yang ada di Sendang Penatah ini. Karena yang bisa mengurasnya itu hanya keturunan dari Iro dan Mariati. Jika tidak, ya tidak akan mungkin bisa terkuras gitu airnya, bakal terus mengalir gitu. Nah, yang paling penting, kenapa sendang ini dinamai Sendang Penatah gitu ya? Karena ya alat yang digunakan oleh Iro dan Mariati saat menggalinya tersebut, alat itu merupakan tempurung yang dilakukan secara ditatah gitu, kayak digali secara perlahan gitu. Jadinya dinamai sebagai Sendang Penatah. Karena jumlahnya yang 2, kan sepasang tuh jadinya. Oleh masyarakat Madiun itu diberi nama, yang milik Iro diberi nama Sendang Penatah Lanang, dan yang digali oleh Mariati diberi nama Sendang Penatah Wadon gitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung video nih. Kalau ada info-info atau ada yang mau ditanyain, boleh komentar saja teman-teman. Mungkin ada banyak salahnya ya di dalam video ini. Desi Margareta memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.